Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Isnaniah, NIM 2020 SE065 dari kelas A1 Sikesya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan prosedur prinsip ijarah, qard, dan wadiah. Pengertian ijarah. Al-ijarah adalah akad pemindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Rukun ijarah. Rukun al-ijarah menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Akan tetapi ulama mengatakan bahwa rukun al-ijarah itu ada 4, yaitu 1. Orang yang berakad, 2. Sewa atau imbalan, 3. Manfaat, dan yang keempat ijab dan qabul. Syarat ijarah. Syarat bagi kedua orang yang berakad yaitu telah balik dan berakal. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan suatu kerelaannya untuk melakukan akad ijarah tersebut. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara terang dan jelas. Jenis-jenis ijarah. Terdapat 2 jenis ijarah berdasarkan objek yang disewakan, yaitu sebagai berikut. 1. Ijarah manfaat. Ijarah jenis ini memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak. 2. Ijarah pekerjaan. Ijarah atas pekerjaan mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit baju dan memperbaiki barang. Pembatalan ijarah. Akad ijarah dapat berakhir atau dibatalkan apabila terjadi permasalahan-permasalahan di bawah ini. 1. Objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. 2. Objek sewa hilang atau musnah. 3. Terjadi uzur pada salah satu pihak. Landasan hukum ijarah. Landasan hukum dari transaksi ijarah sendiri berasal dari Quran Surat At-Talaq surat ke-65 ayat ke-6 yang berbunyi, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada anak-anakmu untukmu upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Pengertian qard. Al-qard adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Syarat-syarat dan rukun qard. 1. Peminjam. 2. Pemberi pinjaman. 3. Barang atau utang. 4. Ijab dan qabul. Ketentuan umum qard. Al-qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah al-qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Nasabah al-qard dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya. Sumber dana qard. Dana al-qard dapat bersumber dari bagian modal lembaga keuangan syariah, keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah. Fungsi qard. Kegunaan qard dalam perbankan syariah: pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, pinjaman untuk talangan keperluan haji, dan pinjaman untuk pengusaha kecil.
Macam-macam qard dibedakan menjadi dua macam, yaitu qard al-hasan, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Al-qard yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami. Penyajian qard dalam bidang perbankan keuangan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut. 1. Pinjaman qard yang bersumber dari modal bank dan pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman. Penyisian penghapusan aset pinjaman qard disajikan sebagai pos lawan atau kontra akun pinjaman qard. Kegunaan qard dalam perbankan syariah. 1. Pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah. 2. Pinjaman untuk talangan keperluan haji. 3. Pinjaman untuk pengusaha kecil. 4. Pinjaman kepada pengurus bank. Pengertian wadiah. Dalam ekonomi syariah, wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Jenis wadiah ada dua jenis, yaitu wadiah amanah dan domanah. Rukun wadiah. 1. Barang yang dititipkan. 4. Siqat, ijab dan qabul. Faktor batalnya akad wadiah: meninggalnya orang yang menitipkan barang atau orang yang dititipkan barang, adanya mengembalikan barang dari orang yang dititipkan baik itu sesuai permintaan orang yang menitipkan maupun tidak. Landasan hukum wadiah. Dalil yang menghadirkan akad ini adalah dari Quran surat Al-Baqarah surat ayat ke-283 yang artinya, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan Tuhannya. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.